Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kismatul Maila dengan NIM 202111310, kelas Hukum Ekonomi Syariah 3I, mata kuliah Ushul Fiqih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Ta'arud al-Adillah. Ta'arud al-Adillah menurut Abdul Wahab Khalaf. Secara bahasa, ta'arud berarti bertentangannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, ta'arud adalah bertentangannya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Adapun menurut Prof. Dr. Haji Amir Syarifuddin, ta'arud memiliki kesamaan dengan arti ta'adul dan taqabul. Macam-macam ta'arud al-adillah dan pendapat beberapa ulama. Perbenturan dalil itu mencakup dalil nakli yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, dan dalil akli yang ditetapkan dengan akal seperti qiyas. Selain itu, juga mencakup dalil qat'i yang kekuatan hukumnya meyakinkan, dan dalil zanni yang kekuatan hukumnya tidak meyakinkan. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah perbenturan antara dua dalil yang qat'i, yaitu: 1. Pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa antara dua dalil yang qat'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Alasannya, karena setiap dalil yang qat'i mengharuskan adanya hukum atau madlul. Kedua, ada ulama yang memungkinkan bertemunya dua dalil qat'i yang saling berbenturan. Masing-masing dalil tersebut dipegang oleh ulama yang memandangnya sebagai dalil qat'i. Selain itu, perbedaan pendapat pun terjadi mengenai masalah perbenturan dua dalil yang bersifat zanni, yaitu: 1. Sebagian ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil zanni, sebagaimana tidak bolehnya perbenturan dua dalil yang qat'i. 2. Golongan lain membolehkan terjadinya pertentangan dua dalil yang zanni, karena tidak ada halangan bagi pertentangan tersebut selama terbatas pada dalil yang bukan qat'i. Konsep pertentangan antar dalil. Menurut bahasa Arab, pertentangan atau kontradiksi disebut juga ta'arud. Berarti ketidakpaduan satu dengan yang lainnya, atau ketidakcocokan satu dengan yang lainnya. Asy-Syaukani dalam karya monumentalnya Irsyad al-Fuhul menjelaskan berarti salah satu dari dua dalil menunjukkan pada hukum suatu peristiwa tertentu, sedangkan dalil yang lain menunjukkan hukum yang berbeda dengan itu. Sementara Al-Qutaribik menjelaskan ta'arud ialah bila maksud suatu dalil bertentangan dengan maksud dalil lain. Yang perlu digarisbawahi bahwa ta'arud hanya muncul karena keterbatasan kemampuan seorang mujtahid dalam memahami dalil-dalil yang ada, bukan karena memang antar dalil terjadi pertentangan. Sebab di dalam syariat tidak ada yang namanya pertentangan, karena ta'arud itu sendiri maknanya pertentangan, perlawanan, kontradiksi, dan mustahil bagi syari untuk menciptakan dua dalil yang saling berlawanan dalam satu waktu dan dalam satu masalah. Penyelesaian ta'arud al-adillah. Menurut Hanafiyah, dalam menyelesaikan ta'arud ada 4. Yang pertama, nasak. Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya nasak yang terdahulu. Yang kedua, tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Yang ketiga, al-jam'u wa al-taufiq. Al-jam'u wa al-taufiq yaitu
mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil lain. Yang keempat, tasakut al-dalilain. Tasakut al-dalilain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Selanjutnya, menurut Syafi'iyah dalam menyelesaikan ta'arud ada 4 al-jam'. Yang pertama, al-jam'u wa al-taufiq. Menurut aliran Syafi'iyah, cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengkompromikan kedua dalil tersebut. Ketika kemungkinan untuk mengkompromikan, maka sudah seharusnya keduanya diamalkan dan tidak boleh mentarjih salah satu antara keduanya. Yang kedua, tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jam'u wa al-taufiq, seorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya, yaitu tarjih, yakni menguatkan salah satu dalil. Yang ketiga, nasak. Ketika cara tarjih tidak dapat memberikan jawaban atas ta'arud baina al-adillah, maka melangkah pada nasak, yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Yang keempat, tatsakut al-dalilain. Langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antar dalil ialah tatsakut al-dalilain, yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Contoh penyelesaian masalah ta'arud al-adillah. Nasakh contohnya seperti pertentangan yang terjadi dalam dua ayat iddah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234 dengan Quran surat Al-Talaq ayat 4. Quran surat Al-Baqarah ayat 234 mencakup perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maupun tidak, sedangkan Quran surat At-Talaq ayat 4 hanya mengenai perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Tarjih contohnya sebagaimana yang dilakukan Abu Hanifah ialah lebih mendahulukan hadis yang berbunyi bersucilah kalian dari air kencing daripada hadis yang menjelaskan tentang penduduk Urainah yang meminum air kencing unta. Yang ketiga, al-jam'u wa al-taufiq. Ayat di atas tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain dalam Quran surat Al-An'am ayat 145, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Pengompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. Yang keempat, tatsakut dalilain. Contohnya firman Allah Quran surat Al-Muzammil ayat 20 dan surat Al-A'raf ayat 204 mewajibkan orang yang sholat termasuk makmum untuk membaca ayat-ayat Quran yang mudah dibaca, sebab konteks ayat tersebut berbicara dalam konteks sholat, sedangkan ayat kedua menegaskan kewajiban membaca Al-Quran, sebab yang diperintahkan adalah mendengarkan dan memerhatikan bacaan imam dalam sholat. Mengamalkan kedua ayat tersebut sekaligus. Khas, mutlak, muqayyad, dan nasakh mansukh. Dan khas. Adalah lafaz yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Ulama Hanafiyah memberikan definisi lain sebagai berikut. Lafaz ialah suatu lafaz yang mencakup arti secara keseluruhan, baik dengan menggunakan lafaz seperti rijal atau menggunakan isim mausul yang menunjukkan arti jamak atau isim isyarah dan yang seumpamanya dengannya seperti lafaz kaum, jin atau ins, serta lafaz-lafaz lain yang menunjukkan arti jamak. Adapun macam-macam ada 3,
Yang pertama, am yang tetap dalam keumumannya, am tidak mengandung kekhususan. Yang kedua, am yang dimaksud khusus. Yang ketiga, am yang dikhususkan. Khas adalah lawan dari kata am, karena ia tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa pembatasan. Takhsis adalah mengeluarkan segala apa yang dicakup lafadz am. Mutlak muqayyad. Mutlak adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa sesuatu takyid atau pembatasan, sedangkan muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayyid atau batasan. Para fuqaha telah bersepakat bahwa jika ada lafadz mutlak yang hukum dan objeknya sama dengan lafadz yang muqayyad, maka pengertian lafadz yang mutlak tersebut disesuaikan dengan lafadz yang muqayyad. Sedangkan muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayyid atau batasan. Para fuqaha telah bersepakat bahwa jika ada lafadz mutlak yang hukum dan objeknya sama dengan lafadz yang muqayyad, maka pengertian lafadz yang mutlak tersebut disesuaikan dengan lafadz yang muqayyad. Nasakh mansukh. Nasakh menurut bahasa dipergunakan untuk arti ialah menghilangkan. Kata nasakh juga dipergunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan menurut istilah nasakh ialah mengangkat atau menghapuskan hukum syara' dengan dalil hukum syara' lain. Adapun syarat untuk menasakhkan suatu nas yaitu: 1. Hukum yang dimansukh tidak diikuti oleh ungkapan yang menunjukkan atas berlakunya hukum tersebut selama-lamanya. 2. Hukum yang dimansukh itu tidak termasuk masalah-masalah yang telah disepakati oleh para cerdik pandai atas kebaikan atau keburukan masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, nas yang mengganti turunnya harus lebih akhir dari nas yang diganti. 4. Jika nas tidak jelas, maka disyaratkan kedua nas tersebut benar-benar sudah tidak dapat dikompromikan. Kaidah usul tasri'iyah dan usul lughawiyah. 1. Kaidah usul takriyah. Kaidah tasri'iyah adalah kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dasar-dasar syara' dalam menetapkan hukum. Adapun kaidah-kaidah itu antara lain: a. Tidak boleh bagi seseorang berkuasa terhadap milik orang lain tanpa izin atau pemberian kekuasaan dari orang yang bersangkutan. B. Hukum itu bisa berubah dengan berubahnya zaman, tempat, dan situasi. C. Kepicikan itu perlu diangkatkan. D. Kemudaratan itu perlu dihindari. E. Semua urusan itu tergantung motivasinya. F. Kesulitan itu membawa kemudahan. G. Keyakinan ini tidak dihilangkan oleh yang syak. Kaidah usul lughawiyah. Kaidah lughawiyah adalah kaidah yang dirumuskan oleh para ulama berkaitan dengan maksud dan tujuan ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang lazim digunakan oleh bahasa Arab itu sendiri, baik yang terdapat dalam ungkapan sastra seperti syair, prosa, dan lain sebagainya. Adapun kaidah-kaidah itu antara lain: 1. Pada dasarnya pengertian dari suatu kalimat adalah hakikat. 2. Bila pengertian hakikat tidak bisa diterapkan, maka dialihkan kepada pengertian majasi. 3. Bila kalimat itu tidak bisa diartikan, maka ia dianggap kosong. D. Pada dasarnya kalimat perintah itu menunjukkan wajib. E. Perintah terhadap sesuatu berarti perintah juga terhadap cara-cara yang mengantarkan kepada sesuatu tersebut. Pada dasarnya kalimat larangan itu menunjukkan haram. G. Perintah yang datang sesudah larangan menunjukkan kebolehan saja atau bukan wajib.